Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yano Adi Tri Cahyono di channel YouTube Yano Adi Bonsai Blitar. Oke teman-teman, salam sejahtera, salam satu hobi buat teman-teman semua. Hari ini saya berbeda dengan biasanya ya teman-teman ya. Jadi video hari ini saya berada di kebun saya. Ini lahan waru ya teman-teman ya. Dulu waktu penanamannya teman-teman bisa saksikan di videonya, kalau nggak salah itu di channelnya Markas Bonsai Mas Cahyo Nugroho ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk waktu penanamannya kurang lebih 1 tahun yang lalu ya, tepatnya kalau nggak salah itu bulan Januari. Nah sebenarnya kalau waru ini sudah dalam jangka waktu segitu itu harusnya sudah lebih dari ini ya teman-teman ya, lebih dari ini. Jadi ini memang istilahnya itu memang kurang terawatnya. Kenapa? Karena kemarin kan kemaraunya agak panjang, terus kemudian pupuknya juga tidak bisa masuk kalau nggak ada hujan. Terus di sini pengairan pun juga susah ya teman-teman ya. Jadi hari ini saya akan melakukan proses akar ya, program akar. Jadi seperti ini. Nah di sini ya teman-teman ya, di sini ada akarnya itu kurang karena di sini juga banyak sekali hama seperti kutu batang ya, atau oleng-oleng. Biasanya disebut dengan oleng-oleng ya kalau orang sini ya teman-teman ya. Oke, jadi saya akan menunjukkan seperti apa akar yang akan saya program. Oke, langsung saja, jangan di skip, simak terus ya teman-teman ya. Nah jadi akarnya itu seperti ini ya teman-teman ya, seperti nggak diprogram, karena ini kemarin kan sebenarnya sudah ada tatakan, cuma waktu nanamnya itu kan masih kecil ya teman-teman ya. Jadi masih kecil, terus kemudian akarnya itu kemungkinan kurang ya teman-teman ya. Jadi akarnya itu kurang banyak, jadinya dia itu banyak yang akar serabut masih kecil-kecil kayak gitu mati teman-teman. Nah untuk solusinya, ketika kita menemukan bonsai atau bahan bonsai akar seperti ini, cara memprogramnya itu seperti apa, mungkin teman-teman yang sudah terbiasa mungkin sudah tahu ya teman-teman ya. Jadi ini khusus untuk teman-teman yang memang belum memahami atau biasanya bosan kalau melihat barang seperti ini. Jadi barang seperti ini saya akan memprogramnya itu, kan ini akarnya ini kan meluntir ke sana ya teman-teman ya. Dia itu arahnya harusnya itu ke sini, tapi dia itu ke sana. Nah ini biasanya dominan seperti ini teman-teman. Nah seperti ini. Nah seperti ini. Ini nanti akan saya potong segini ya teman-teman ya. Saya potong segini, terus kemudian yang lainnya itu yang numpuk-numpuk seperti ini akan saya pilihin sekaligus ya. Jadi program akar harus ini ya, harus istilahnya sekali jalan. Maksudnya sekali jalan itu apa yang perlu kita potong ya kita potong, yang perlu kita sisakan terlebih dahulu, nanti akan berjalan dengan sendirinya. Tapi untuk atasnya masih ngeles seperti ini, kemungkinan akarnya masih ini ya teman-teman ya, masih bisa lah, nanti sambil bikin kerangka masih bisa akarnya itu sesuai dengan angan-angan kita. Oke, jadi kemarin itu kenapa kok akarnya seperti ini? Akarnya seperti ini itu juga disebabkan saya nanamnya itu terlalu tinggi ya teman-teman ya. Jadi ini kan saya menggunakan ban yang sudah dihilangkan bagian pinggirnya. Jadi ini tinggal telapak bannya, terus kemudian dibalik ya teman-teman ya. Jadi dibalik, jadi yang halus itu ban dalamnya itu di luar, terus kemudian ban luarnya itu di dalam. Nah ini kemarin itu saya nanamnya itu gini teman-teman, jadi berada di atasnya ban, terus kemudian ternyata kalau sini kan enggak saya kasih talang atau pok lagi ya. Jadi itu airnya itu tanahnya itu kena hujan atau kena air seperti itu, dia itu melorot terus kemudian akar-akar yang masih serabut itu akan mati teman-teman. Jadi kondisinya seperti ini. Nah
sekarang saya memiliki cara ketika seperti ini kita program susulan aja. Jadi akarnya itu kita program di sini, kan akar yang seperti ini kan sudah kuat, yang lainnya yang pasti ada satu atau dua yang sudah sesuai arahan. Tapi kalau yang tidak sesuai arahan itu kita potong aja. Terus kemudian nanti untuk menimbunnya kembali, ini tinggal kita angkat seperti ini teman-teman. Ini kita angkat bannya itu kita tinggikan, nanti akan ada timbunan tanah lagi atau media lagi. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Saya langsung akan saya potong di bagian sini. Mohon maaf, ini mungkin waktu pemotongannya saya nggak bisa memvideokan karena saya menggunakan gergaji ya teman-teman ya. Terus kemudian saya tadi nggak bawa tripod, jadi ini khusus saya pegang aja. Jadi mohon maaf jika nggak jelas videonya, tapi insya Allah teman-teman tahulah maksud saya atau tujuan saya. Nah, jadi di bagian sini sudah saya potong seperti ini ya teman-teman ya. Nanti tinggal kita kita menggunakan cutter itu untuk melukai di bagian atasnya. Tujuannya agar nanti ada akar yang tumbuh di bagian situ. Nah, untuk proses selanjutnya itu kemungkinan nanti kalau di bagian akar-akar yang dominan seperti ini enggak kita rem, nanti sini mungkin nggak bisa tumbuh. Tapi ini hujannya ini lagi ini ya teman-teman ya, lagi berhenti di Blitar itu belum hujan lagi. Jadi hujannya itu masih kemarin itu masih berapa kali gitu, jadi masih awal musim hujan ya ini. Nah, di bagian sini saya memutuskan untuk memotong karena ini bertumpuk ya teman-teman ya. Jadi bertumpuk kayak gini, lebih baik kita hilangkan aja, karena nanti kalau enggak kita hilangkan nanti bisa saling lengket ya teman-teman ya. Terus di bagian sini kan ada akar yang berhimpit seperti ini ya. Ini yang satunya kita arahkan ke bagian yang kosong seperti ini. Terus kemudian di bagian sela-sela sini kita ganjal menggunakan batu ya teman-teman ya. Mungkin kurang besar batunya. Nah, ini seperti ini mumpung belum musim hujan, kita istilahnya hujannya belum terlalu sering, jadi kita proses akarnya terlebih dahulu. Nanti kalau sudah musim hujan otomatis kan akarnya sudah mulai tumbuh ya teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita ganjal seperti itu. Ini agak kita reposisi seperti ini karena ini nggak bisa ini ya teman-teman ya. Yang penting akarnya terlebih dahulu, nanti masalah atas itu gampang sekali teman-teman. Kalau sudah akarnya itu ngelosnya panjang ke tanah, dia itu baru itu sangat cepat sekali, dan kita bisa mupuk setiap mungkin 1 bulan atau 2 minggu sekali, itu sangat cepat sekali. Terus kemudian tunas barunya itu untuk membentuk atas itu sangat cepat. Nah, sekarang lanjut di bagian pohon kedua ya teman-teman ya. Pohon kedua ini lumayan sudah terarah, maksudnya sudah ini ya, enggak terlalu parah kayak yang tadi ya teman-teman ya. Jadi ini tinggal tinggal kita mensejajarkan aja. Di bagian sini akarnya sudah keliling ya, sudah sesuai harapan. Terus kemudian mungkin di bagian sini ada yang berhimpit seperti ini atau mepet seperti ini, nanti akan kita kurangi ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita kurangi di bagian sini mungkin nanti. Terus kemudian ini yang paling atas ini juga kita kurangi. Ini kita potong di bagian sini. Terus kemudian sini ya.
bagian bawah banyak sekali akar-akar yang tumbuh liar. Ini kita hilangkan aja. Terus kemudian sisanya seperti ini kita haluskan menggunakan cutter ya teman-teman ya, agar nanti bagus hasilnya. Nah jadi oke, setelah ini ya teman-teman ya, setelah saya timbun kembali menggunakan media, jadi untuk hasilnya seperti ini. Nanti akan saya update lagi untuk perkembangan selanjutnya. Mudah-mudahan ini bisa subur dan menjadi bonsai yang bagus ya teman-teman ya. Harapan saya semoga nanti bisa kerangka di lahan ini. Jadi kerangka, kemudian nanti naik pot itu, program di pot itu sudah kita tinggal ngelosnya dikit-dikit aja, karena waru itu kalau ditaruh di pot sedangkan kita masih butuh pengelosan besar, itu akan lama banget ya teman-teman ya, lama banget. Terus kemudian mudah-mudahan ini nanti 1 tahun yang akan datang udah subur, perkembangannya sudah subur ya teman-teman ya. Terus masih banyak lagi yang belum saya program seperti itu ya teman-teman ya, seperti itu, dan masih banyak lagi. Jadi yang lainnya juga ada yang ini ya masih kecil, terus kemudian ada yang besar. Terus untuk teman-teman, saran saya untuk kemarin itu saran saya untuk waktu penanaman itu pemilihan bibit itu penting ya teman-teman ya. Jadi untuk pemilihan bibit itu jangan asal bibit yang kita tanam. Nah di bagian sini ini adalah bibit-bibit yang kiranya pilihan ya teman-teman ya. Misal maksudnya pilihan itu dia itu tingginya sama, besarnya itu sama, jadi kurang lebih sama ya antar plot atau antar antar ground-groundan satu pohon ke pohon yang lain itu besarnya hampir sama. Kalau nanti nggak sama, nanti tingginya itu mungkin akan yang besar itu akan duluan, terus kemudian yang kecil itu akan tertimbun daunnya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah itu tadi adalah video hari ini. Buat teman-teman yang masih penasaran untuk proses penanamannya dulu, bisa saya bagikan linknya video di channelnya Markas Bonsai atau channelnya Mas Cahyo Nugroho. Jadi nanti untuk link videonya akan saya cantumkan di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk hari ini beberapa saja dulu untuk programannya atau program akarnya. Yang lain masih belum ya teman-teman ya, karena yang lain itu apa ya istilahnya masih agak kecil ya teman-teman ya. Jadi terus kemudian saya juga memilih bagian yang sudah waktunya diprogram, mana yang belum ya kita biarkan terlebih dahulu. Oke, jadi untuk video hari ini sekian dulu, saya pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.